Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai puasa. Puasa adalah cara kita untuk membersihkan diri kita dari segala dosa. Dan puasa adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah dan melepaskan sejenak keterikatan dunia. Karena dengan berpuasa kita mengosongkan diri kita dari hal-hal duniawi dan kita malah ingin lebih dekat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Bapa di surga. Dan dari Tuhan Yesus Kristus kita mendapat makna baru dalam berpuasa, yaitu dengan berpuasa kita juga menantikan kedatangan mempelai laki-laki yang kedua kali, yaitu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang akan mengadili seluruh umat manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini diceritakan bagaimana ada murid dari Yohanes Pembaptis yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Mengapa para muridmu tidak berpuasa?" Apa jawab Yesus? Kalau mempelai laki-laki ada di situ, untuk apa para sahabat mempelai laki-laki berpuasa? Sangat menarik kalau kita hubungkan dengan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Hosea, Allah pernah mengatakan, "Akulah suamimu Israel dan engkau adalah istriku." Dan Allah juga pernah mengatakan dia adalah mempelai laki-laki dan Israel adalah mempelai perempuan. Dan kalau Tuhan Yesus berani menggunakan gelar yang pernah disebut oleh Allah dalam perjanjian lama sebagai suami, sebagai mempelai laki-laki, berarti kita tahu siapa yang hadir di tengah-tengah para murid, siapa yang hadir di tengah-tengah dunia pada saat itu, yaitu Allah yang mengambil daging, dan dia adalah mempelai laki-laki yang tinggal bersama dengan kita, tinggal bersama dengan para muridnya, sehingga ketika mempelai laki-laki Allah tinggal bersama dengan kita, maka sukacita kegembiraan pun ada terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan, selama masa Prapaskah, selama puasa 40 hari, hari Minggu tidak dihitung. Karena hari Minggu itu memang tidak boleh berpuasa. Mengapa demikian? Karena pada hari Minggu itulah peran Ekaristi hadir, dan Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus juga hadir dalam peran Ekaristi. Maka itu pada hari Minggu, pada masa Prapaskah itu tidak boleh berpuasa. Kalau pada hari Minggu juga dihitung dengan berpuasa, maka itu jumlahnya pun lebih dari 40 hari. Kalau dilepaskan dari hari Minggu, jumlahnya tepat 40 hari. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita memang diminta sebelum masuk peran Ekaristi, kita diminta untuk puasa selama 1 jam sebelum kita masuk dan terima tubuh Tuhan. Mengapa demikian? Karena kalau kita hendak menerima tubuh Tuhan, diri kita pun harus bersih dari segala hal-hal duniawi, baru kita terima tubuh Tuhan. Tetapi itu pun tidak disebut sebagai puasa yang panjang sama seperti yang biasa, karena itu adalah puasa untuk siap menyambut tubuh dan darah Kristus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga menginginkan kita untuk juga rajin berpuasa di dalam kehidupan. Tetapi puasa itu adalah praktek kesalahan pribadi, sama dengan devosi-devosi. Namanya praktek kesalahan pribadi, devosi-devosi tidak boleh dipaksakan kepada banyak orang. Sama dengan orang-orang Yahudi, ketika mereka hendak masuk pada perayaan-perayaan besar, mereka biasanya berpuasa terlebih dahulu, baru mereka masuk pada hari raya tersebut. Itu adalah puasa wajib mereka. Tetapi di luar dari puasa wajib, itu adalah praktek kesalahan pribadi. Berarti yang ditanyakan oleh murid Yohanes Pembaptis itu adalah praktek kesalahan pribadi, bukanlah puasa wajib. Oleh karena itu, namanya praktek kesalahan pribadi itu boleh dilakukan oleh siapapun dan tidak boleh dipaksakan oleh banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, salah satu latihan rohani adalah kita berpuasa. Oleh karena itu, latihan rohani yang kita lakukan, yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak boleh paksakan kepada banyak orang. Biarlah orang lain yang melihat praktek kesalahan pribadi kita, latihan rohani kita, dan mereka tertarik dan mereka mengikuti kita tanpa kita memaksa mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita pun mengambil waktu untuk mengosongkan diri kita dari hal-hal duniawi dengan cara berpuasa. Itu adalah praktek kesalahan pribadi, dan saya juga kadang-kadang melakukan praktek kesalahan pribadi dan latihan rohani tersebut, tetapi saya tidak boleh paksakan kepada banyak orang. Tetapi baguslah kita mengambil waktu sejenak untuk mengosongkan diri kita dari hal-hal duniawi, supaya kita banyak mengisi kekuatan Allah dalam diri kita pada saat kita berpuasa. Berpuasa bukan saja membersihkan diri kita dari dosa, kita juga mendekatkan diri kita kepada Allah, dan yang paling penting adalah kita menantikan
menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sambil berpuasa. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.